Mauli dalam Dikidi News. Hari ini kita akan bahas solusi energi yang bisa diperbaharui di masa depan. Apa saja sumbernya dan bagaimana manfaatnya bagi lingkungan. Simak penjelasannya berikut ini. Dan berikut wawancara eksekutif Mr. May dengan reporter Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada di lapangan untuk mendapatkan informasi ya dengan wawancara ini. Kita di sini dengan atas nama siapa, Pak? Pak Main. Nah, langsung ke pertanyaan pertama ya. Menurut Anda, apa energi terbarukan yang memiliki potensi sebagai energi yang paling digunakan? Energi terbarukan banyak ya. Yang limited bisa dari sinar matahari, kalau nggak dari geothermal. Nah, lalu di mana saja sumber energi terbarukan yang bisa kita temukan? Kalau sinar matahari, yang penting ketemu area terbuka, matahari selalu ada. Selama tidak mendung dan tidak hujan, nanti malam. Geothermal biasanya akan muncul di sekitaran sungai. Nah, Bapak tadi sudah menyebutkan geothermal. Nah, apa itu secara definisi apa itu geothermal? Geothermal itu adalah uap panas yang dihasilkan dari perut bumi. Digunakan sebagai pembangkit listrik. Menurut Bapak, kapan energi terbarukan mulai digunakan di Indonesia? Kalau geothermal saat sudah dari tahun 70-an sudah mulai geothermal. Kalau sinar matahari dari zaman kita pakai buat menjemur, itu kan teknologi sederhana. Nah, siapa aja sih yang terlibat dalam pembangunan dengan pengembangan energi terbarukan? Siapa saja? Pemerintah, warga sekitar, pihak swasta mungkin. Nah, setelah beberapa pertanyaan tersebut, emang apa sih yang bikin energi terbarukan itu sangat penting bagi kita? Energi terbarukan sangat penting. Alasannya ada dua. Pertama, sumber dayanya yang tidak pernah putus. Pertama. Kedua, mengolahnya dengan biaya murah. Kalau kita bikin pembangkit listrik tenaga air, berapa ratus hektar yang harus kita tutup buat bendungan. Kalau yang geothermal, mungkin hanya kos di awal aja, kita bisa beli matahari. Ada biaya spesial belum? Nah, kalau Bapak sendiri, apa yang Bapak sudah lakukan yang bisa disebut memanfaatkan energi yang bisa diperbaharui? Pertama, bikin pikiran. Kita mengambil radiasi panasnya aja. Jadi, karena untuk geothermal dari mahal. Nah, menurut Bapak, energi yang bisa dibilang memiliki potensinya paling besar untuk digunakan secara massal untuk kebiasaan kebutuhan sehari-hari itu apa sih? Saat ini listrik, Masih listrik. masih listrik. Apakah ada yang mungkin berpotensi untuk menggantikan posisi listrik? Saya rasa tidak ada. Karena gini, saat ini apapun alat yang diciptakan untuk membantu kegiatan manusia pasti ada listriknya. Mau listrik besar, harus besar atau harus kecil, ada listriknya. Kalaupun tidak ada pakai listrik, kayaknya agak sulit ya. Bahkan alat untuk penghancur bumbu aja pakai listrik sekarang. Cukup untuk pertanyaannya ya. Terima kasih kepada Pak Mai karena sudah untuk berpartisipasi dalam wawancara hari ini. Ya. Manfaatan energi yang bisa diperbarui semakin berkembang di setiap negara, termasuk di Indonesia. Sumber energi seperti matahari, angin, air, dan biomasa menjadi alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil
Selain mengurangi emisi karbon, energi ini juga berkelanjutan dan dapat menghemat biaya dalam jangka panjang. Kami telah berbincang dengan para ahli yang menjelaskan bagaimana teknologi ini bisa dioptimalkan untuk masa depan yang lebih hijau. Dengan terus berkembangnya teknologi energi terbarukan, harapannya kita bisa mengurangi ketergantungan pada sumber energi tak terbarukan. Semoga inovasi ini semakin diterapkan demi masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Saya Auli, pamit undur diri, sampai jumpa di berita berikutnya.